pertemuan yang keempat ya adik-adik ya. Jadi hari ini membahas tentang populasi dan sampel adik-adik, seperti itu. Untuk minggu depan kita belajar tentang Excel adik-adik ya. Jadi adik-adik tetap bawa laptop ke kampus, nanti Ibu bagikan buku elektronik tentang Excel, adik-adik pelajari, dicoba dulu di rumah, minggu depan adik-adik yang presentasi ya, Excel-nya, seperti itu nanti Ibu bagi bukunya dan juga kelompoknya tetap seperti itu aja ya, jadi per kelompok nanti maju mempraktekkan, terus teman-temannya lain ikut praktek juga, seperti itu ya. Oke Mas Dodi, apakah sudah hadir? Kalau Mas Dodi belum di Malang, berarti Mas Dodi tetap seperti minggu kemarin ya, tetap online. Lagi sakit, Bu. Oh, sakit. Sakit apa Mas Dodi? Ada yang tahu sakit apa? Oke, adik-adik, hari ini kita belajar pertemuan yang keempat ya. Kita kemarin sudah belajar tentang cara penyajian dan pengolahan data. Adik-adik masih ingat ada berapa cara menyajikan data? Cara penyajian data ada 3 ya, apa saja sih? Masih ingat enggak? Teks, tabel, grafik. Iya, ada 3 itu ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adik-adik juga sudah praktek, sudah bagus buat tabel, buat grafik juga sudah bagus. Hanya saja tidak semuanya cocok. Misalnya data usia tidak semuanya cocok dibuat. Cocoknya usia itu dibuat batang seperti itu ya. Untuk dibuat garis, Ibu rasa kurang cocok ya. Kalau garis itu biasanya untuk timeline, untuk tren-tren setahun, seperti itu bulan, ada kenaikan penurunan. Kalau untuk usia, Ibu rasa kurang tepat. Nah itulah adik-adik ya, perlunya kita belajar statistik. Sekarang kita lebih fokus mana yang cocok, mana yang tidak cocok gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian hari ini yang kita pelajari adalah tentang menghitung dan menginterpretasikan populasi, sampel, dan distribusi populasi. Adik-adik sudah tahu apa itu populasi itu apa? Tadi saya lihat yang ngisi data penelitian dari seluruh Indonesia ya, ada dari Nabire, Bogor, seperti itu ya. Nah, berarti adik-adik itu mengambilnya sampel ya, kan nggak semuanya orang Bogor adik-adik jadikan sampel. Tidak semua orang Nabire adik-adik jadikan sampel. Apa tidak jadikan objek penelitian kan? Nah, jadi adik-adik dari sini sudah bisa membedakan ya apa itu sampel, apa itu populasi. Ada yang bisa memberikan pendapatnya sedikit tentang apa itu sih sampel, apa sih itu populasi. Nah, yang adik-adik kemarin teliti itu adalah sampel ya. Ayo, silakan. Aduh. Silahkan adik-adik. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Iya. Kalau sampel apa itu Mbak Lulu? Bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung, memberikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Oke. Kalau Mbak Salsa mungkin punya pendapat yang lain, apa itu sampel dan apa itu populasi? Kalau populasi itu keseluruhan subjek. Jadi semuanya ya. Iya. Misalnya remaja di Malang, ya semua remaja di Malang itu kita cari datanya. Tapi kan nggak semua remaja kita jadikan objek penelitian ya, hanya beberapa kita ambil sampelnya namanya. Jadi kalau sampel ini apa ya, perwakilan atau representasi dari populasi. Jadi kan kita nggak ngambil semuanya ya Adik ya. Nggak ngambil semuanya waktu biaya ya kan. Nah, seperti itu ya. Itu pentingnya sampling ya. Kemudian cara ngambil sampel itu juga ada ya, kalau kita kemarin nggak memperhatikan itu, sekarang kita perhatikan, kita ambil berbagai macam metode pengambilan sampel. Ada yang acak, ada yang pakai strata-strata gitu ya. Nah, jadi kemarin adik-adik penelitiannya hanya pada anak SMA, remaja saja ya. Remaja saja, padahal ada bayi, ada anak-anak. Nah,
itu ada strata-stratanya seperti itu. Kemudian kita juga belajar distribusi populasi. Nah, untuk metode pembelajarannya masih sama ya Adik-adik ya, pakai SGD, small group discussion. Jadi adik-adik nanti buat makalah. Makalahnya yaitu tentang teknik pengambilan sampel ya. Kalau pengertian sampel, pengertian populasi, Ibu jelaskan di sini. Nanti adik-adik yang tekniknya itu ya, ini berkaitan erat dengan ketika adik-adik nanti skripsi ya. Dalam menulis skripsi adik-adik harus bisa untuk melakukan teknik sampling yang baik sesuai dengan penelitian adik-adik. Nah, itu adik-adik nanti buat makalahnya, presentasikan. Nah, untuk presentasi ini Ibu berikan kelonggaran kepada adik-adik, bisa nanti sore atau bisa minggu depan pagi seperti tadi pagi itu ya. Biar waktunya agak lama, adik-adik bisa istirahat lama, bisa menyusunnya lebih baik lagi ya. Kemudian untuk praktikumnya adalah inquiry. Nah, ini adik-adik ya, pengertian sampel dan populasi. Jadi betul kata adik-adik tadi, populasi seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian. Misalnya mau meneliti mau meneliti pengetahuan dan perilaku gizi remaja Indonesia, berarti kan objeknya seluruh Indonesia. Tapi kan kita nggak mungkin mau meneliti seluruh Indonesia itu tadi. Banyak keterbatasan. Seperti itu. Jadi kita ambil sampelnya. Jadi populasi itu adalah himpunan keseluruhan objek yang diteliti. Nah, kalau sampel ini bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Jadi adik-adik, sampel ini adalah bagian dari populasi. Jadi kalau populasi itu besar, kalau sampel itu bagiannya ya kecil. Seperti itu. Misalnya ya Dede ya, populasi seluruh siswa SMP kelas 9 di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh mahasiswa STIKES itu populasi. Nah, sampelnya kita ambil beberapa mahasiswa gitu ya, dari gizi berapa, dari radiologi berapa, dari RMIK berapa, seperti itu Dede ya. Bisa difahami ya pengertian sampel dan populasi ya? Nah, adik-adik, kalau pemerintah kan memang punya dana yang besar ya. Jadi mereka mengadakan sensus namanya. Sensus itu adalah penelitian yang melibatkan seluruh anggota populasi. Jadi di sensus didata, seluruh Indonesia ini didata seperti itu. Nah, kalau sampling itu adalah penelitian yang hanya melibatkan sebagian anggota populasi. Gitu ya, Adik ya. Jadi sensus itu sensus penduduk gitu ya. Pemilu seperti itu semuanya diteliti ya, seluruh populasinya diteliti. Kalau sampling hanya sebagian kecil saja. Nah, biasanya peneliti-peneliti seperti kita ya, itu kita menggunakan sampling karena keterbatasan dana, waktu yang kita miliki, sehingga kita ambil sampel yang mewakili saja, Adik-adik ya. Nah, ini adik-adik ada beberapa teknik pengambilan sampel. Nah, sebelum kita ke macamnya, kita cari tahu dulu ya artinya apa sih teknik pengambilan sampel ini. Mbak Diana bisa memberikan pendapat apa ya teknik penarikan sampel itu? Salah satu proses yang penting dalam melakukan sebuah penelitian. Kesalahan dalam penarikan sampel dapat mengakibatkan ketidaksesuaian hasil data penelitian dengan Mbak Damai bisa dinyalakan kameranya sayang? Ada 4 ya Mbak Damai teknik penarikan sampel. Apa sajakah itu Mbak Damai 4 itu? sampel acak sederhana atau random, sampel stratifikasi, sampel sistematik, sama sampel kelompok atau cluster. Jadi ada 4 ya adik-adik ya. Acak sederhana, random, yang kedua stratifikasi, yang ketiga sistematik, yang keempat kelompok atau klaster. Nah, yang random itu apa sih adik-adik? Jadi seperti ini ya, ini adalah objek penelitian kita yang homogen. Jadi kita ambil secara acak seperti itu. Nah, hal ini penting dilakukan adik-adik untuk menghilangkan kemungkinan bias. Dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Nah, anggota populasi dianggap homogen adik-adik. Prosedurnya, 1, susun sampling frame. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Dan yang keempat, pilih sampel sesuai dengan jumlah yang terpenuhi. Nah, adik-adik untuk mengambil sampel acak sederhana ini kita bisa gunakan
tabel pengacakan ya. Kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kita acak, kita ambil yang mana, seperti itu. Bisa juga menggunakan kocokan undian seperti itu ya, yang acak itu tadi. Nah, yang kedua, adik-adik adalah sampel stratifikasi. Jadi, sampel ini digunakan ketika populasinya tidak homogen. Kalau yang acak tadi adalah homogen, sama, serupa, semuanya sama. Nah, kalau ini tidak homogen, ada strata secara proporsional. Jadi sebagai contoh, organisasi mempunyai personil yang terdiri dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Misalnya ini ya, populasi SMA di Kabupaten Sleman, ini ada SMA terakreditasi A, terakreditasi B, terakreditasi C. Nah, yang A ini kita ambil sampelnya, yang B kita ambil sampelnya, yang C kita ambil sampelnya. Jadi ini lebih mewakili ya, lebih representatif untuk setiap jenis SMA berdasarkan akreditasinya. Nah, adik-adik, untuk jumlah anggota populasi untuk setiap strata pendidikan tidak selalu sama atau bervariasi. Jadi jumlah sampel yang harus diambil harus meliputi strata pendidikan yang diambil secara proporsional. Jadi kita ngantuk semuanya ya. Jadi misalnya kalau adik-adik mau meneliti anak SD, SMP, SMA sama PT itu diambil satu gitu loh ya. Nah, kalau yang acak tadi kita nggak peduli stratanya apa, langsung kita ambil gitu ya. Nah, kalau ini kita ambil satu-satu tadi. Wes, paham? Nah, yang ketiga sampel sistematik. Mbak Salsa bisa menjelaskan sampel sistematik itu apa? Urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Teknik penarikan sampel yang mengambil setiap unsur KK dalam populasi untuk dijadikan contoh dengan titik awal ditentukan secara acak di antara K unsur yang pertama. Sebagai contoh, jumlah anggota populasi sebanyak 200 orang. Anggota populasi diberi nomor urut dari nomor 1 sampai nomor 200. Selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil atau genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu seperti bilangan 5 dan lainnya. Iya, terima kasih, itu yang sistematik ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tentang kelompok atau klaster. Mbak Fani bisa menjelaskan bagaimana teknik pengambilan sampel kelompok atau klaster ini? Sampel kelompok atau klaster, yang pertama menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk suatu negara. Yang kedua, pengambilan sampelnya berdasarkan daerah. Yang ketiga, sebagai contoh Indonesia terdiri dari 33 provinsi, sampel yang akan diambil sebanyak 5 provinsi, dilakukan secara random. Yang keempat, teknik cluster sampling dengan menentukan sampel daerah, menentukan orang-orang yang ada pada daerah dengan cara sampling juga. Jadi ini per kelompok daerah misalnya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik ini Ibu ambil dari buku biostatistik yang Ibu share ke adik-adik ya, halamannya Ibu lupa. Tapi ada penelitian populasi. Jadi penelitian populasi ini semua pasien, karena itu memang penelitian kesehatan ya. Jadi sampelnya adalah pasien. Jadi pasiennya ini semuanya dijadikan sampel penelitian. Terlepas apakah pasien tersebut terpapar, dirawat, atau sudah mau sembuh, sudah keluar rumah sakit, itu diteliti. Nah, adik-adik, untuk populasi penelitian ini berasal dari populasi sumber yang lebih besar, yang kemudian dipersempit lagi menggunakan kriteria eksklusi dan inklusi. Jadi adik-adik nanti kalau mengerjakan skripsi, sampelnya yang diambil adik-adik ada kriteria inklusinya, ada kriteria eksklusinya. Nah, kriteria eksklusi ini adalah kriteria yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Kalau inklusi yang kita ambil. Misalnya ya adik-adik neliti tentang pasien di rumah sakit. Kriteria eksklusinya pasien pulang paksa seperti itu ya. Karena kalau pas pulang paksa kan kita nggak bisa mendapatkan datanya seperti itu. Adik-adik bisa dinyalakan ya untuk kameranya ya. Oke, sumber populasi untuk penelitian kesehatan seperti adik-adik itu ya, bisa dilakukan di klinik, di rumah sakit, di komunitas, puskesmas, dan masyarakat adik-adik ya. Kalau penelitian pangan ya eksperimen di laboratorium, biasanya seperti itu untuk meneliti formulasi makanan terbaik.
Seperti itu ya. Oh, nah ini untuk populasinya 30 anak didiagnosa jaringan tubuhnya terinfeksi bakteri Staphylococcus. Kemudian hasil penelitiannya 12 sampai 30 anak punya kekebalan terhadap Staphylococcus, ini akan mudah dilakukan. Ini adik-adik ya. Jadi misalnya populasinya itu satu negara. Diperkecil lagi satu komunitas, satu masyarakat di Malang misalnya ya. Diperkecil lagi di klinik Malang kan banyak kliniknya ya. Kita ambil klinik yang misalnya radius berapa kilometer dari kita, diambil berapa rumah sakit atau berapa universitas gitu ya. Jadi adik-adik tadi ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi. Jadi kalau kriteria eksklusi itu tidak dijadikan sampel adik-adik ya. Jadi misalnya orang yang memiliki penyakit prevalen, orang yang memiliki faktor risiko untuk penyakit, itu tidak kita teliti. Kemudian tidak dapat memberikan data studi yang diandalkan, ngisinya nggak lengkap, kuesionernya nggak dikembalikan. Adik-adik kemarin menemui data tersebut? Datanya sudah lengkap terisi semuanya pas penelitian adik-adik itu? Bagaimana pas adik-adik penelitian? Mbak Diana kemarin gimana? Atau Mbak Risma? Oh iya, silahkan. Halo? Silahkan. Bisa diceritakan kemarin penelitiannya? Lewat Google Form? Mungkin Mbak Ana bisa cerita? Atau Mbak Damai? Mbak Damai tadi mau bercerita sepertinya. Kalau menurut saya lengkap Bu, soalnya kalau menggunakan Google, kalau tidak lengkap tidak bisa Oh gitu ya, kalau tidak lengkap tidak terekap gitu ya Google Form. Oh baru tahu Ibu. Makanya itu biasanya Bu Nisa kalau pas ada anak skripsi proposal seminar proposal itu tambahkan 10% dari, kan dihitung ya adik-adik ya, populasinya itu kan ada rumusnya untuk menghitung, untuk menentukan sampelnya itu kan kita hitung berapa sampel yang kita ambil dari populasi tersebut. Ada rumusnya, terus sama Bu Nisa selalu gini, adik-adik tolong tambahkan 10% ya, misalnya 30 orang, disuruh nambah 10% jadi 33 orang. Kenapa begitu? Yaitu tadi untuk jaga-jaga kalau ada yang tidak mengembalikan kuesioner, ada ngisi datanya tidak lengkap, bisa kita del, kita nggak ngulang lagi penelitian gitu adik-adik. Jadi ditambahkan 10% biasanya. Oke, ini populasi adik-adik ya. Jadi populasi menurut berbagai macam ahli ya. Mbak Adel, kalau menurut Hastono tahun 2013 halaman 4, itu populasi itu apa Mbak Adel? Menurut Hastono, populasi adalah keseluruhan dari unit pengamatan, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi nilai atau karakteristiknya diukur, yang nantinya kita pakai untuk menduga karakteristik dari populasi. Iya. Kalau Sugiono, bagaimana Mbak Ana pendapatnya? Kalau menurut Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Iya. Kalau menurut Margono, Mbak Dinda? Margono? Menurut Margono, tahun 2004, halaman 118, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi kalau seluruh itu berarti populasi, ini ya, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Kalau Kerlinger, Mbak Salsa, populasi itu apa menurut Kerlinger? Menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas.
Kalau Nazir gimana Mbak Risma? Pengertian populasi menurut Nazir. Nazir menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas atau ciri-ciri yang telah ditetapkan. Iya. Ini ada ya macam-macam populasi, jadi ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas atau tak terhingga gitu ya. Yang terbatas ini kita bisa hitung ya Dade ya, misalnya jumlah mahasiswa stikes kan terbatas ya, kita bisa hitung. Nah kalau yang tidak terbatas ini misalnya jumlah remaja di dunia, wah berapa banyak itu Dade ya. Nah kemudian populasi menurut Margono ada yang homogen, ada yang tidak homogen. Nah yang homogen ini misalnya sama-sama SMA semua kan enak ya untuk ngambil sampelnya ya. Nah yang tidak homogen ini aduh macam-macam. Biasanya yang homogen ini kita ngambilnya sampelnya acak saja, yang tidak homogen kita bisa ambil klaster ataupun ambil strata tadi ya. Nah ini adik-adik sekarang kita bicara tentang sampel ya. Mbak Lulu bisa dijelaskan kepada kami apa itu sampel? Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Itu menurut Ari Kunto dan Furhan ya. Kalau menurut Sugiono? Menurut Sugiono yang menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Iya, keterbatasan dan waktu. Iya, sudah. Nah, adik-adik kenapa ya kita mengambil sampel kok nggak seluruhnya aja kita teliti? Nah, itu yang pertama karena adanya berbagai macam keterbatasan ya. Keterbatasan apakah itu? Dana, tenaga, dan waktu. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, sampel ini menggambarkan atau merepresentasikan apa yang terjadi pada populasi. Jadi, harus betul-betul menggambarkan atau merepresentasikan populasi. Jadi, harus mewakili, harus representatif ya. Nah, kenapa kok harus representatif? Misalnya kita meneliti tentang gajah ya. Ada yang teliti kakinya, ada yang teliti ekornya. Yang teliti ekor, oh gajah itu ternyata hanya seutas tali. Yang teliti kaki, oh gajah itu ternyata hanya kaki. Yang teliti telinga, oh gajah itu apa ya, besar, apa luas gitu. Nah itu ngambil sampelnya harus ada yang ekor, ada yang kepala, ada yang badan, ada yang kaki, semuanya harus diambil sampelnya rata gitu ada ya, supaya kita menarik kesimpulannya adalah betul gitu ya. Harus benar-benar representatif gitu ya adik-adik ya. Jadi ini alasan penarikan sampel menurut Hastomo tahun 2013. Nah, siapa yang belum dipanggil tadi ya? Mbak Naja wes, apa alasan penarikan sampel? Pertama, karena adanya populasi yang sangat besar, memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, homogenitas, variabel yang akan diteliti telah terwakilkan oleh sebagian populasi tersebut. Ketiga, penarikan sampel menghemat biaya dan waktu. Keempat, ketelitian atau ketepatan pengukuran. Peneliti yang sedikit atau sampel tentu akan lebih teliti. Kelima, adanya penelitian yang untuk melakukannya objek penelitian tersebut harus dihancurkan atau destruktif. Misalnya darah yang sudah diambil dari orang yang menjadi objek penelitian tidak mungkin akan dipakai lagi. Iya, itu ya adik-adik ya, alasan-alasan kita mengambil sampel. Sampelnya besar sekali, sedunia, nggak mungkin diteliti sedunia ya. Waktunya kapan, mungkin kita sudah meninggal gitu ya. Kita kan paling berapa ya, 70-80 tahun atau 60 tahun, nggak tahu, nggak ada yang tahu kan ya. Nah, kemudian sudah homogen, sampelnya itu sudah homogen, berarti kita ngambil yang manapun hasilnya sama ya, kecuali kayak gajah tadi kan harus diambil per bagian gitu ya untuk bisa menyimpulkan yang betul-betul betul gitu ya. Kemudian bisa hemat biaya dan waktu. Kemudian kita lebih teliti kalau mengukur. Jadi kalau mengukur remaja satu Malang kan kita nggak teliti cepet-cepetan aja ya. Tapi kalau kita ambil sampelnya kita bisa dengan teliti gitu ya, dengan seksama. Seperti itu. Nah untuk penelitian yang di biologi atau kesehatan yang perlu objeknya itu nanti kesakitan segala macam, kalau kita ambil sampel banyak-banyak kan ya kasihan
pasiennya ya. Jadi itu tadi kita ambil sampelnya. Misalnya mau meneliti ada penyakit apa enggak di dalam darahnya, kandungan darahnya berapa, jumlah kolesterolnya, berapa jumlah glukosa dalam darah. Kalau kita ambil semua darah pasien, pasiennya mati ya, kehabisan darah ya. Jadi kita ambil 10 mili atau berapa mili gitu. Jadi adik-adik ini adalah syarat-syarat sampel yang ideal. Nah, apa itu syaratnya Mbak Ninda? Sampel yang ideal itu seperti apa? Syarat-syarat sampel yang ideal. Yang pertama, satu, dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. Yang kedua, dapat menentukan presisi atau ketepatan hasil penelitian dengan menentukan simpangan. Yang ketiga, baku dan tafsiran yang diperoleh. Yang keempat, sederhana, mudah dilaksanakan. Yang kelima, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Ya, itu adalah syarat-syarat sampel yang ideal ya adik-adik ya. Nah, adik-adik dalam mengambil sampel itu kita harus buat kerangka sampel atau sampling frame ya adik-adik ya. Jadi kerangka sampel ini adalah daftar dari semua unsur sampel dalam populasi. Misalnya jumlah penduduk di suatu daerah kerja puskesmas. Jadi adik-adik sampling frame ini harus data yang terbaru ya, terkini ya adik-adik ya. Jadi misalnya kalau sekarang 2021 ya kita ambil data dari puskesmas atau dari Riskesdas itu penelitian terbaru begitu ya. Jangan yang lama-lama nanti datanya nggak update lagi adik-adik ya. Nah ini tugasnya adik-adik yaitu teknik pengambilan sampling. Jadi teknik sampling ini adalah bagaimana sih caranya, tekniknya kita dalam mengambil sampel. Jadi harus akurat tadi ya tadi. Nah, kalau menurut Margono adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Kalau Hastono, menarikan sampel ini ada dua, ada yang acak dan ada yang tidak acak. Yang acak itu disebut probability sampling, yang tidak acak non-probability sampling. Nah, rancangan sampel adalah rancangan yang meliputi cara pengambilan sampel dan penentuan besar sampelnya. Ini adik-adik. Tekniknya ada yang acak itu ada yang acak sederhana, sistematis, strata, cluster, ada yang bertingkat, ada yang tidak acak. Ini menjadi tugas adik-adik ya. Ini insya Allah ada di buku metode penelitian yang sudah Ibu share. Adik-adik selain menggunakan buku itu boleh menggunakan sumber-sumber yang lainnya adik-adik ya. Jadi yang tidak acak ada purporsif. Kalau purporsif ini berdasarkan tujuan peneliti. Peneliti mau meneliti apa sih? Jadi diambil sesuai dengan tujuan kemauan peneliti. Biasanya itu untuk yang penelitinya sudah tahu karakteristik dari populasi tersebut. Ada incidental sampling, ada kuota sampling. Ini nanti adik-adik kerjakan ya untuk tekniknya. Karena kalau Ibu terangkan semua, ternyata adik-adik kelangkopan, ngantuk, dan lain sebagainya yang membosankan ya. Tapi kalau adik-adik belajar sendiri, pasti akan lebih nyantol, apalagi dipresentasikan lagi ke temannya, diajarkan ke temannya lagi, wah nambah lagi ilmunya, dan nanti pas aplikasinya akan lebih baik lagi. Nah ini ada yang Ibu ceritakan tadi ya, untuk berapa ya jumlah sampelnya, kalau kita kemarin kan 30 gitu ya, padahal sebenarnya itu kita bisa ambil pakai rumus. Jadi kita harus tahu jumlah populasinya berapa adik-adik ya, selang kepercayaannya yang kita mau berapa itu kita bisa hitung sehingga nanti ketemu besar sampel minimalnya itu berapa. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, untuk penelitian yang sesungguhnya ya, jadi jumlah sampel yang sudah dihitung pakai rumus ini kita tambahkan 10% untuk jaga-jaga kalau ada datanya yang nggak lengkap, ada yang nggak ngisi, kemudian ada responden yang nggak enak gitu ya dalam memberikan jawaban-jawabannya. Seperti itu kita bisa punya persiapan, punya data cadangan begitu ya. Jadi adik-adik itu sangat perlu sekali survei atau studi pendahuluan ya. Nah, kenapa untuk menentukan jumlah sampel itu kita bisa dapatkan data seperti ini ya, di sebuah rumah sakit diketahui persentase pasien yang tidak puas sebesar 35%. Berapa jumlah sampel yang dibutuhkan jika direktur menginginkan presisi mutlak sebesar 10% pada derajat kepercayaan 95%. Jadi dengan menggunakan rumus di atas, nilai P-nya itu adalah 0,35, D-nya 0,10, Z-nya 1,96 didapatkan di rumus ini, ternyata sampelnya adalah sejumlah 87 orang. Nah, pas penelitian jangan 87 orang adik-adik, tambahkan lagi 8, jadi 90 sekian gitu ya.
untuk jaga-jaga. Nah, ini berdasarkan estimasi proporsi dengan presisi relatif. Nah, ini adik-adik bisa baca sendiri ya, ada banyak caranya seperti itu. Nah, ini berdasarkan dengan estimasi rata-rata. Nah, ini untuk praktikumnya adik-adik menghitung apa ya, mencoba membuat ini ya, besar sampel dari rumus-rumus ini. Nah, untuk nilai ininya adik-adik buat sendiri aja ya. Ini dicoba semua rumusnya ya. Nah, ini praktikum online-nya. Yang pertama adik-adik buat makalah tadi tentang teknik pengambilan sampling, teori, definisi prosedur, ada di buku metode penelitian ya, dan statistika halaman 77. Bisa juga pakai sumber yang lainnya. Kemudian analisis jurnal sesuai minat, bagaimana cara teknik pengambilan sampling, jumlah sampelnya berapa, itu adik-adik nanti bisa dapatkan dari jurnal tersebut ya. Oke, ini daftar pustaka yang Ibu gunakan ya. Oke, dari sini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Kurang 4 menit lagi. Oh iya, sebentar ini ada Mbak Fani mau bertanya. Sebentar ya adik-adik, Ibu masukkan nilai kehadiran dulu ya. Oke. Share screen. Hari ini mata kuliahnya adalah statistika ya. Mana statistika? Oh, ini dia. Kehadiran TM4. Mbak Damai, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, 100. Mbak Diana. Hadir, Bu. Oke. Mbak Fiona. Hadir, Bu. Oke, Mbak Ana. Hadir, Bu. Adel. Hadir, Bu. Mas Dodik sakit ya? Kok sakit gitu aja ya? Sakit. Mbak Fani. Hadir, Bu. Mbak Ninda. Saya, Bu. Mbak Lulu. Hadir, Bu. Mbak Salsa. Hadir. Mbak Risma. Hadir, Bu. Mbak Rosita. Vaksin ya? Mbak Rosita vaksin, Bu. Iya. Vaksin. Sekarang ke